فاتح لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشفاء إلى روح والجسد آمين وانجي البر وشريفة خديجة وأنت تلهم بأسمائهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء إلى الروح والجسد. أستاذ فريد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف قدر من اشتغل بحديث سيد المخلوقات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه ما دامت الأراضي والسماوات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami muliakan para imam masjid Al-Muttaqin, yang kami muliakan para sesepuh, para orang tua yang saya muliakan, saya hormati, jamaah hadirin hadirat Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun ba'du ma jaa'a fi fadlil wudu'. Wa qad jaa'a fi fadlil wudu'i ahaditsu katsiratun. Kita sampai ke pembahasan terkait keutamaan wudu. Ya, fadlul wudu. Kalau kita pernah membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin, ya, yang ma'ruf, ya, kitab hadis yang sangat terkenal, ya. Judulnya apa? Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi
lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab khusus disebut dengan babu fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Mulai dari ayat Al-Quran beliau jabarkan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ila akhir ayat. Ditutup dengan pernyataan Allah, liyutahhirakum ma yuridullahu bikum. Allah tidak menginginkan kepada kalian dengan wudu itu tujuannya untuk menyusahkan kalian, tidak. Tapi Allah ingin apa? Liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian, baik secara fisik maupun secara non fisik. Non fisik secara spiritual. Jadi wudu itu punya banyak sekali kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, sampai disebutkan waqad jaa fi fadlil wudu ahadits katsirah. Diriwayatkan terkait keutamaan wudu hadis yang sangat banyak. Jadi tentang keutamaan wudu itu hadis menerangkan keutamaan wudu jumlahnya banyak sekali. Di antaranya daripada keutamaan wudu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yusbighu 'abdun al-wudu'a ay la ya'ti bihi tamma kamila illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Asim, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dari sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan. Keutamaan atau fadilah dari wudu yang pertama, Nabi katakan di sini dosa-dosanya diampuni. Jadi orang yang berwudu secara otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang menempel di tubuhnya. Jadi kalau dibuka tabir, setiap dosa yang kita lakukan dari anggota tubuh kita itu ada yang menempel daripada dosa-dosa. Dosa lisan itu menempel di lisan. Dosa mata, dosanya itu menempel di dalam mata. Dosa yang dilakukan oleh tangan, dosanya menempel di tangan, dan seterusnya. Nah, cara menghilangkan dosa ini dengan apa? Berwudu. Di sini Nabi katakan, tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu, yaitu dia melakukannya dengan tamma, kamilah, dengan sempurna, terkecuali Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dia diampuni dosa-dosa. Jadi peluang pengampunan dari Allah sangat luas. Semua amal baik yang kita lakukan, di situ ada pengampunan dari Tuhan. Di hadis riwayat Muslim, Nabi nyatakan juga dalam hadis dinukilkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Dari Utsman bin Affan juga, man tawadda'a fa ahsanal wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Rasul bersabda,
siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Makna memperbagus, dia lakukan secara sempurna, baik dari furudnya maupun sunannya, baik dari yang wajib dan sunnah-sunnah wudu. Maka keluar khatoya, dosa-dosa, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarih, hingga di bawah kuku-kukunya daripada dosa itu juga terangkat dengan sebab air wudu. Al-Imam Auza'i mengatakan hukumnya makruh kita menggosok dengan kain air wudu yang menempel di tubuh kita, karena biarkan dia mengalir, makin banyak dia mengalir di tubuh kita, makin banyak dia mengangkat dosa-dosa yang menempel di tubuh kita. Dan bukan hanya itu, setiap tetesannya, kata Imam Auza'i Hafidus Syam, dinukilkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, innama yuzan yaumal qiyamah, kebaikannya yuzan atau tuzan, setiap tetesannya itu dihitung sebagai pahala di hari kiamat. Tetesan dari air wudu. Jadi dia mengampuni dosa. Dosa-dosa yang menempel di tubuh kita terangkat dengan air wudu. Wa kadzalika qala al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Bakir, lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Beliau mengatakan, man jaddada wudu'ah li ghairi hadath jaddadallahu taubatahu min ghairi istighfar, min ghairi istighfar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq menyatakan radhiyallahu anhu, siapa yang memperbaharui wudu li ghairi hadath, padahal belum batal wudunya, namanya tajdidul wudu. Jadi kita wudu mungkin dari zuhur, dari jam 12 sudah wudu, belum batal sampai kita sholat. Habis sholat zuhur, sholat ba'diyah, habis ba'diyah mungkin kita pulang ke rumah makan. Makan tidak membatalkan wudu, minum tidak membatalkan wudu. Makan minum membatalkan sholat, itu beda ya. Jadi kalau makan minum tidak membatalkan wudu sama sekali, tapi membatalkan sholat. Kalau kita sholat pas takbiratul ihram, makanan sisa itu masih ada, ditelan, batal sholat kita. Walau kasimsim, kata fugaha, walaupun makanannya seukuran simsim, biji wijen, kecil biji wijen, itu kalau tertelan batal, tapi tidak akan membatalkan wudu. Nah, dia punya wudu terjaga, tapi karena sudah cukup lama dari jam 12 sampai jam 3 belum batal, dia wudu lagi. Wudunya bukan karena sudah batal wudu, tapi apa? Memperbarui wudu, tajdidul wudu. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau dia melakukan hal ini, tajdidul wudu, tanpa hadas, maka Allah akan memperbaharui tobatnya tanpa istighfar. Jadi dia tidak istighfar, Allah ampuni dosanya. Mungkin ada dosa yang dia tidak tahu, dia lupa. Di situ terangkat dosa itu dengan air wudu. Walakin hadza qaul ba'dul ulama hadza minas shaghair. Akan tetapi sebagian ulama, bahkan hampir jumhur, ya, dikutip dalam kitab Al-Kabair, juga kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami, yang diampuni di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar wajib syarat taubat
nyesal, minta ampun sama Allah. Tapi kalau dosa-dosa kecil terhapus dengan amalan-amalan semacam ini, termasuk wudu. Di hadis yang lain Rasul bersabda, ala adullukum, hadis sahih, ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai sahabat-sahabatku, mau aku tunjukkan pada kalian amalan yang Allah menghapus dosa kalian dan Allah angkat derajat kalian. Qalu bala. Nah, segenap sahabat mengatakan mau ya Rasulullah. Kalau bala itu sama kayak na'am, iya. Cuma dalam struktur bahasa Arab, kalau diawali dengan kata ala, iyanya gak boleh pakai na'am, pakainya bala. Yaitu kaidah yang berlaku di dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada ala unabbiukum, maukah? Ala itu diartikan maukah? Aku kabarkan kepada kalian, atau adullukum, aku tunjukkan kepada kalian satu amalan kadza wa kadza. Maka jawabannya adalah bala. Iya ya Rasulullah. Bala dengan na'am sama. Tapi secara struktur bahasa kalau diawali dengan kata maukah, kata ala, maka na'amnya diganti dengan lafaz bala. Maukah aku tunjukkan pada kalian amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah dibacanya ya Rasulullah, gak boleh ya Rasulullah. Itu juga kaidah dalam bahasa Arab. Jadi baca kitab itu gak mudah, gak sederhana. Harus tahu uslub, al-gawaid, harus paham ilmu nahu, ilmu sorof, lebih dalam lagi ilmu balaghahnya, ilmu manteknya kalau lebih pakar lagi. Ya, kata ya itu panggilan itu kalau dia al-idhofah terdiri dari mudhaf wal mudhaf ilaih Rasulullah, itu kalau dipakai ya jadi ya Rasulullah. Tidak bisa dibaca ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Nabi mengatakan amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu di saat sulit. Mungkin cuaca lagi dingin, tapi kita berusaha menyempurnakan wudu kita, tidak terburu-buru. Kita tetap perhatikan sunnah-sunnahnya. Nah, wudu yang sempurna ini dia berbeda dengan wudu yang pada umumnya. Fadilahnya lebih besar. Dia menghapus dosa-dosa. Kemudian kathratul khuta ilal masajid. Yang menghapus dosa juga banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Nah, ini bedanya fadilah solat di masjid dengan sholat di tempat atau di rumah atau di tempat tinggal atau di kantor. Fadilah ini memang khusus untuk masjid. Langkah kakinya banyak menuju kemana? Ke masjid. Setiap langkah kakinya menjadi penghapus dosanya. Setiap langkah kakinya ke masjid menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, Basyirul masya'in, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki fi zulam atau fi zulmah, di dalam kegelapan, ilal masajid, berjalannya menuju ke masjid, biduri tam yaumal qiyamah, diberikan cahaya sempurna di hari kiamat. Isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intizarus salat ba'da salat, dan menunggu waktu salat satu dengan waktu salat yang lain. Fadzalikumur ribat, itulah yang disebut ar-ribat.
ikatan kebaikan. Satu sholat kita tunggu, maghrib ini kita tunggu sampai isya. Tapi jangan lupa niat i'tikaf biar dapat pahalanya besar. Para salaf niat i'tikafnya sampai awal masuk masjid sudah niat i'tikaf, biar terhitung pahala makin besar. Mulai dari depan pintu masjid, bahkan teras masjid sudah terhitung. Ini yang pertama nih, penghapus dosa. Fadilah yang kedua daripada wudu, dia mendapatkan cahaya wajahnya dan seluruh anggota tubuh wudunya di hari kiamat bercahaya. Jadi Rasul mudah mengenali umatnya dari cahaya. Cahaya yang pertama cahaya wudu, cahaya solat. Dalam Al-Quran kan disebut bekas sujud menjadi tanda. Itu maknanya tanda cahaya di hari kiamat. Sebagaimana tafsiran dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi Muhammad dan orang yang bersamanya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersamanya, tegas kepada orang-orang kufar, kasih sayang kepada sesama muslim. Kau melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, yang mereka cari karunia dari Allah dan ridhonya Allah. Nampak sima, tanda-tanda di wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Para ulama tafsir mengatakan nampak tanda-tanda cahaya di hari kiamat di wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan kata Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, ditafsirkan situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir yang melawan umat Islam, Sayyidina Umar bin Khattab. Kau melihat mereka ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka, Sayyidina Utsman bin Affan, punya sifat penyayang. Tarahum ruk'an sujjada, kau melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, jadi bercahaya. Oleh sebab itu kalau wudu dilebihkan, di tangan dilebihkan, makin lebih, makin bercahaya anggota tubuh kita. Di wajah dilebihkan, rambut begitu juga, kaki juga. Jangan digunakan batasan standarnya. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa wudu itu dari tangan sampai sikut. Jangan sampai sikut, lebih dari sikut. Disebutkan di kitab-kitab fikih sampai ke mata kaki, dari bawah kaki semua jari-jarinya sampai ke mata kaki. Jangan wudunya sampai ke mata kaki saja, lebih. Kalau kita gunakan standar di mata kaki atau di sikut, takut kalau kurang gak sah. Tapi kalau lebih, maka kita dapat pahala sunnah dan kewajiban kita menjadi sempurna, terjaga, jangan sampai kurang dari batasannya. Al-hukmu lil wasail, hukmu lil maqasid, hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, segala sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka dia pun menjadi wajib. Jadi sunnah dilebihkan anggota wudu. Hadzal amr min amri Rasulillah. Nah, ini perintahnya bukan perintahnya fuqaha, ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Beliau bersabda, "Inna ummati
yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku dipanggil di hari kiamat, gurran muhajjalain, wajah mereka bercahaya dan berseri-seri, min atharil wudu, karena sebab bekas-bekas air wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang mampu melebihkan anggota wudunya, kerjakanlah, kata Rasul. Ini perintah, falyaf'al kata perintah, tapi maknanya sunnah di situ. Melebihkan sunnah. Al-amru yadullu 'alal wujub ma lam tasrifhu qarinah. Perintah itu menunjukkan wajib jika tidak ada qarinah, penjelasan atau keterangan yang menjelaskan hukumnya. Ini ada keterangan bahwa melebihkan itu sunnah. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Jadi kita punya wajah bercahaya. Bercahaya dengan wudu. Ada juga yang menafsirkan bercahayanya di dua tempat, fiddarain, bercahayanya di dunia dan bercahayanya di akhirat. Nah, orang kalau menjaga wudu itu akan wajahnya berbeda dengan orang yang tidak pernah wudu. Walaupun kulitnya tidak putih, tapi akan nampak cahaya. Itu. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, al-wudu 'alal wudu nurun 'ala nur. Wudu menjaga wudu, atasnya wudu 'alal wudu, wudu di atas wudu, artinya orang yang selalu menjaga wudu itu nurun 'ala nur. Dia akan bercahaya di atas cahaya. Nurun 'ala nur. Jadi fadilah pertama tadi menghapus dosa. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir 898 Hijriah dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Imam Abu Hanifah berfatwa air bekas wudu itu adalah air najis. Wal Imam Syafi'i berfatwa air bekas wudu dan air bersuci lainnya namanya al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan bersuci, tidak najis. Kau beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i melihat dari sisi zahir. Secara zahir itu bekas pakai wudu, mandi wajib. Hitungannya yang pertama itu yang wajib. Sunnah 3 kali. Membasuh muka, tathlif fikul, kata Ibn Hajar Haytami. 3 kali di semua hitungan. Nah, yang pertama itulah yang wajib, itulah musta'mal. Tapi yang kedua, yang ketiga tidak musta'mal. Dengan catatan yang pertama sudah sempurna. Membasuhnya sudah sempurna. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwa bekas air bersuci disebut air musta'mal karena beliau melihat dari sisi zahir. Ya, hanya membersihkan di wajah kita yang wajib, yang ada hadas, terangkat dengan wudu. Walaupun secara maknawi hadas itu tidak kelihatan. Tapi Imam Abu Hanifah menganggap air itu mutanajis. Beliau memandang lebih dalam lagi secara substansial bahwa air wudu itu mengangkat dosa. Dosa itu najis. Makanya bekas air bersuci itu dikatakan najis. Beliau bisa menerawang dosa seseorang lewat bekas air wudu. Ini bekas air wudu dilihat, oh, dosa zina, dosa mencuri, dosa durhaka orang tua. Itu beliau bisa menerawang lewat apa? Bekas air wudu seseorang.
Karena Allah berikan kashful hijab, dibuka tabir, beliau mampu melihat itu. Ini para imam ini kan juga kita yakini bukan hanya sebagai ulama intelektual yang pandai dan cerdas, tapi mereka juga orang-orang yang soleh, bahkan masuk ke magom para aulia. Empat, bukan orang-orang sembarangan. Bahkan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah dan kitab-kitab lainnya, Fususul Hikam, itu pernah bertemu Nabi Khidir dan bertanya, wahai Nabi Khidir, magomnya Imam Syafi'i itu magomnya apa? Ibnu Arabi tanya langsung kepada Al-Imam Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam. Wa qala Nabi Khidir huwa minal autad. Imam Syafi'i itu adalah wali-wali autad. Apa itu wali autad? Paku bumi. Kalau Imam Ahmad rajulun shadiq, seorang lelaki yang shadiq, yang benar, yang jujur imannya. Itu pengakuan dari Nabi Khidir ketika ditanya oleh Ibn Arabi, Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, ya, julukannya sang maha guru, permata yang indah, permata merah yang indah. Nah, jadi maka pandangan ini menjadi berbeda. Imam Syafi'i melihat secara zahir, walaupun maknanya di situ hadas, tapi perbuatannya itu dilihat hanya secara lahiriah saja. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mendalam lagi, dan itu sesuai dengan teks hadis Nabi tadi, bahwa orang yang wudu dosa-dosanya terangkat dengan air wudunya. Keutamaan yang kedua tadi apa? Bercahaya di hari kiamat, juga di dunia. Keutamaan wudu yang ketiga, mendapatkan doanya malaikat. Dapat doanya malaikat. Ini hadis termaktub di beberapa kitab. Di antaranya kitab Az-Zuhud karya Abdullah ibni Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Juga hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Ibni Hibban, juga termaktub dalam kitab Ibnu Adi dan beberapa kitab hadis lainnya, di mana Rasul bersabda, man bata tahira bata fi syi'arihi malak la yastayqidhu sa'atan minal lail illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Yang artinya, siapa yang di malam hari tidur dalam keadaan suci, keadaan berwudu, dan dia dalam keadaan bersih secara zahir maupun batin. Biasa tradisi kaum solihin juga ditutup dengan taubat sebelum tidur juga, biar dia dapat dua, bersuci secara zahir dan batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat satu hari ini mungkin ada dosa, ya Allah ampunkan dosa saya satu hari ini, baru dia wudu. Nah, kalau model seperti ini, kata Rasul, tidur dalam keadaan suci, maka malaikat ada di selimutnya bersamanya. Bahasa kiasan, bukan berarti malaikat tidur satu selimut dengan dia, ya. Ala sabilil majaz, laisal haqiqi. Ya. Majaz. Maknanya apa? Malaikat dekat sekali dengan dia waktu itu. Malaikat menjaganya. Malaikat mendoakannya, mengistighfarkannya. Itu maknanya. Dia tidak bangun dari tidurnya di malam itu walaupun sesaat, melainkan malaikat itu senantiasa mendoakannya. Malaikat mendoakannya selama dia tidur. Malaikat mengatakan, ya Allah, Allahumma ighfir li 'abdika fulan
ya Allah ampunkanlah hambamu si fulan, disebut namanya fulan bin fulan, fa innahu bata tahira, karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci. Wal Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah wafat 505 Hijriah dalam kitab Bidayatul Hidayah menyatakan kalau tidurnya dalam keadaan suci, ruhnya itu solat sampai dia bangun tidur. Kutiba musalliya hatta yastaiqadha min naumihi, dicatat sedang solat sampai bangun dari tidurnya. Ruhnya itu solat di arsy-Nya Allah. Qala Imam Ghazali. Nah ini wudu bukan wudu solat, wudu tidur. Caranya jangan sesempurna cara wudu solat. Mau tidur. Jadi kita mengajarkan kepada orang yang ingin mengamalkan, kita pakai konsep wudunya harus sama dengan wudu solat, sesuai sunnah Rasul panjang lebar. Mereka akan tinggalkan amalan ini. Karena orang lagi ngantuk mau tidur, wudunya panjang. Kalau pakai sunnah asli wudu itu, kalau di kitab-kitab Fathul Qorib disebut ada 10 sunnah, ada beberapa sunnah. Tapi kalau asli itu bisa 1 jam lebih. Kalau kita terapkan sunnah wudu secara sempurna. Wudu yang wajib-wajib saja. Nanti tidur kalau batal, sebisa mungkin wudu lagi yang sederhana itu. Ada ulama mengatakan enggak, wudunya sekalinya itu sudah cukup, walaupun nanti batal lagi, tadi sudah di awal, dapat pahala sunnah. Tapi ada versi kedua, dia wudu lagi kalau sudah batal. Maknanya apa? Mungkin dia bangun dari tidur, kencing. Itu habis kencing, wudu lagi. Wudu yang sederhana saja, yang qasir, jangan yang tawil. Kalau yang tawil, yang panjang-panjang, kalau kencingnya 6 kali, belum kamar AC lagi, besok masuk angin dia. Yang penting kita dapat sunnah berwudu. Tapi wudunya kan kalau tidur batal wudu. Ya ini bukan wudu solat, wudu tidur. Agar ruh itu berwudu, sehingga ruh itu bisa solat, bukan jasadnya yang solat. Kata Imam Ghazali, ruhnya yang solat. Kalau kita tidak wudu, tidak dihitung kita sedang solat dalam keadaan tidur, karena ruh kita belum suci. Tapi ruh sudah suci dengan wudu tidur, ruhnya bisa solat. Fadilah yang keempat, ya. Yang keempat, di sini dikatakan man wadda'a hadhil a'dha'a fa ahsana wudu'aha istaujaba minallahi ar-ridwana al-akbar. Siapa yang berwudu dengan anggota tubuhnya ini, lalu dia memperbagus wudunya, dia wajib mendapatkan ridho terbesarnya Allah. Dapat ridho terbesarnya Allah. Qala Abu Ali Daqqaq, seorang sufi, guru daripada Abdul Karim ibn Huzan al-Kushairi Naisabur, yang menulis kitab Ar-Risalatu al-Kushairiyah. Gurunya namanya Abu Ali Daqqaq. Beliau mengatakan laisa syai'un akbar min ridha, atau laisa syai'un akbar min ridwanillah. Tidak ada sesuatu derajat yang paling besar seperti mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, itu magom tertinggi. Maka disifati orang-orang yang diridhoi Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radhah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang kelima, orang yang menjaga wudu, fadilah wudu yang berikutnya itu dikatakan imannya sempurna. Karena ada riwayat la yuhafiz 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu terkecuali orang beriman yang sempurna. Karena yang bisa melakukan itu dikatakan mukmin. Yang berikutnya yang keenam,
Di sini dikatakan fadilah yang keenam, meninggalnya dalam keadaan wudu dicatat meninggal sebagai syuhada, meninggal mendapatkan syahadah fil akhirah, meninggal syahid dicatat meninggal dalam keadaan wudu. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah dalam kitab Al-Awsat. Nabi mengatakan, ya Anas, in istata'ta an takuna abada ala wudu fafa'al, fa inna malakal mauti idza qabada ruha abdin wa huwa ala wudu kutibat lahu syahadah. Wahai Anas, jika kamu mampu senantiasa menjaga dirimu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, selama-lamanya keadaan kamu seperti itu, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, tidak pernah dalam keadaan hadas. Kalau kau mampu menjaga itu, maka lakukanlah. Sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, jika dia mencabut nyawa seorang hamba dan hamba tersebut dalam keadaan wudu, dicatat dia sebagai orang yang mendapatkan syahadah di sisi Allah. Jadi luar biasa, banyak sekali fadilah-fadilah wudu. Tapi wudu jangan hanya level yang zahir, kita masuk juga ke yang batin. Tawadda bil mahabbati qabla al-ma, fa inna salata liqalbin hakidin la tajuz, kata Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Berwudulah dengan cinta sebelum dengan air, karena sesungguhnya solat bagi orang yang hatinya penuh dengan kedengkian dan kotoran, maka solat itu tidak sah. Versinya Asfiyah, kalau fuqaha sah, ya, fiqhul fuqaha sah, lakin fiqhul Asfiyah tidak sah, karena memang substansi kita wudu, kita solat merubah hati kita jadi baik. Kalau gak ada perubahan, berarti solat kita kayak senam, secara kasar begitu, senam, gak ada ruh di dalam solat. Walaupun itu baik, daripada meninggalkan, walaupun itu baik, tapi kan umur kita ada yang 40, ada 50, ada yang 60 tahun. Masa solatnya levelnya masih kayak seperti umur 10 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Man izdada ilma lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilma wa lam yazda huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah umurnya, ilmunya, pengetahuannya, tapi petunjuknya tidak bertambah, maka yang dia lakukan amalan itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Man lam tanhihi salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Al-Ghazali riwayatkan dalam kitab Muqasyafah. Siapa yang melakukan solat, tapi solatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi membuat dia jauh dengan Allah. Ini maknanya tadi fiqhul asfiyah, jangan salah paham. Fikinya para sufi konteksnya dilihat dua, zahir dan batin. Fikinya fuqaha konteksnya lihat satu, secara zahir saja, berlandaskan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu standar fuqaha itu. Secara fisik berarti lihat Nabi bagaimana takbiratul ihram, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi sujud, apa yang dibaca oleh Nabi, itu kan standar fikih yang dilihat. Tapi kalau standar para asfiyah melihat keadaan Nabi, keadaan hati, keadaan jiwa. Kalau diterjemahkan, sholli kama usolli, solatlah kalian sebagaimana aku solat. Ya, walaupun ini tidak akan bisa dicapai
persis 100% sebagaimana keadaan Rasul. Ya. Nah, Imam Junaid mengatakan tawaddau bima'il ghaib, itu sama maknanya. Kalau wudu pakai air ghaib juga. Itu. Kalau yang kelihatan oleh kita air yang tidak ghaib. Maknanya apa? Jangan hanya sekedar kumur-kumur, cuci tangan, tapi lidahnya masih jahat, tangannya masih jahat. Berarti yang dia gunakan belum air ghaib. Air ghaib juga menghilangkan itu kotoran-kotoran yang tidak terlihat. Yaitu standar fiqhul asfiya, kami namakan fikihnya para sufi. Ada kitab khusus yang menggunakan metode fikih asfiya juga, karya Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, judulnya Kashful Gummah an Jamil Ummah, hampir 800-900 halaman. Ya, itu membahas tentang masalah wudu. Nah, terakhir ini keluar dari fadilah wudu yang diambil dari hadis Nabi. Yang ini yang terakhir ditutup oleh musannif pendapat ba'dul arifin, ya. Kita katakan para aulia. Para aulia mengatakan man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisab'i khisal. Siapa yang menjaga wudu, Allah muliakan dia dengan 7 keistimewaan. Yang pertama, targubul malaikatu fi suhbatihi. Malaikat senang dekat dengannya. Orang yang dalam keadaan selalu suci dekat dengan malaikat. Malaikat cinta dan senang. Targub itu artinya senang sekali. Senang sekali malaikat bisa bersahabat dengannya, yaitu dekat dengannya. Yang kedua, wala yazalul qalamu ratban min katbi thawabih. Senantiasa pena itu basah. Maknanya pena pencatat amal baik senantiasa basah karena menulis seluruh pahalanya. Jadi orang yang dalam keadaan wudu tidak bikin apa-apa, tapi karena dalam keadaan wudu itu tetap dicatat pahala. Padahal tidak bikin apa-apa. Karena dalam keadaan apa? Suci. Apalagi dia tambah dengan amalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tusabbihu a'dha'uhu. Tusabbihu a'dha'uhu. Seluruh anggota tubuhnya itu bertasbih. Anggota tubuhnya itu bertasbih. Maka punya relevansi dengan tadi. Dihitung pahala ya karena tubuhnya bertasbih. Kalau dalam keadaan wudu. Kemudian yang keempat, wala tafutuhu at-takbiratul ula ay ma'al imam. Nah, yang keempat ini dia tidak akan kelewat takbir pertama ketika sholat bersama imam. Ya, karena sudah dalam keadaan wudu langsung. Kalau yang belum wudu pergi lagi ke tempat wudu. Dan fadilah orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram, apalagi 40 hari berturut-turut sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan takbir pertamanya imam. Itu disebutkan dalam hadis, orang ini dicatat sebagai orang yang terbebas dari penyakit munafik, dan orang ini tercatat terbebas dari api neraka. Ini kadang-kadang, wah 40 hari saja kita cari, sisanya kan sudah bebas, tidak sholat. Ya, maknanya bukan begitu. Ini bab fadail. Sholat 5 waktu wajib seumur hidup, mulai dari balik sampai meninggal. Tapi bab fadilah artinya ini standar tidak mudah. Kami coba praktekkan, ada yang kurang. Coba 40 hari berturut-turut. Kalau Imam Nonci mungkin sudah ulang-ulang kali ya, insyaallah. Tapi tidak mudah itu. Harus takbir pertama, gak boleh telat. Dulu tabi'in namanya Sa'id ibni Musayyib, dia terapkan hadis ini. Nah, beliau berhasil 40 tahun sholat 5 waktu di masjid Nabi, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 40 tahun diterapkan sampai Allah berikan satu magom, satu keramat.
waktu terjadi bencana alam, iklim yang berubah secara drastis di kota Madinah, sehingga penduduk Madinah itu waktu itu diperintahkan sholat di rumah. Di luar tuh cuaca lagi ekstrim. Satu orang saja yang istiqomah dalam masjid Nabi itu Sa'id ibn Musayyib. Masalahnya tidak ada muadzin. Muadzin juga libur, sholat di rumah. Akhirnya beliau pergi ke makamnya Rasul. Beliau letakkan telinga di atas kuburan Nabi Muhammad. Ketika tiba waktu sholat, terdengar azan di dalam kuburan Rasulullah. Oh, sudah masuk waktu beliau sholat. Itu Sa'id ibn Musayyib. Itu 2, 3, 4. Yang kelima, wa idza nama ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Yang kelima, apabila seorang tidur dalam keadaan berwudu, selain tadi mendapatkan istighfarnya malaikat, Allah kirimkan malaikat yang tugasnya khusus menjaganya dari kejahatan manusia dan jin. Jadi sihir-sihir gak mempan itu kalau jaga wudu. Yang keenam, wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratil mauti. Allah mudahkan dia di saat menjelang wafatnya. Jadi wafatnya ringan. Tuh. Wafatnya ringan. Nah, nanti ini mungkin tambahan ilmu ya dari pemahaman ini. Kalau orang dalam keadaan nazah itu menjelang wafat, nah kita wudukan juga. Nanti kan meninggal juga diwudukan, dimandikan lagi. Ya, itu membantu mempermudah ruh itu lepas dari jasad. Selain dibantu dengan bacaan surat Yasin tuh. Surat Yasin juga itu tajrib, mujarrab, memudahkan ruh itu lepas dari jasad. Ya, dari jasad. Biasanya itu sudah diteliti sampai ayat 40 gitu. Diulang lagi ayat 40 itu rata-rata, tidak semua, kata di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, rata-rata sampai ayat 40 meninggal. Ayat 40 meninggal. Ditambah dengan apa? Mewudukan. Kalau sudah meninggal ditambah lagi, diwudukan lagi, dimandikan, diwudukan dan dimandikan. Nah ini uniknya. Jadi yang menjadi sah mandi jenazah itu harus orang lain yang memandikan. Sampai dibahas dalam kitab Syekh Ibrahim Bajuri dalam hasyiahnya itu. Seandainya ada seorang diberikan keramat oleh Allah, sudah meninggal, tapi Allah bisa hidupkan lagi dia. Dan dia memandikan dirinya sendiri, mandi jenazah. Dimandikan sendiri. Habis itu dia meninggal lagi, dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena mandi jenazah itu harus ada yang memandikan berusaha. Walaupun itu bab keramat, tetap dikatakan tidak sah. Dia kata Syekh Ibrahim Bajuri dalam kitab Hasyiah. Yang terakhir, wa yakunu fi amanillah azza wa jal madama 'alal wudu. Orang yang dalam keadaan wudu dijaga oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dia tidak akan kena musibah di saat dalam keadaan suci. Kalau tidak salah dulu ada kisah seorang nabi dalam kitab Risalatul Mu'awanah ditulis oleh Al-Habib Ibnu Haddad. Naik unta kemudian jatuh. Ketika jatuh terkirir, dia ada luka di tangan, di kakinya. Kemudian munajat sama, ya Rob, saya kena musibah jatuh. Allah wahyukan kepadanya, fala talumanna, jangan kau menyalahkan siapa-siapa illa nafsak, kecuali dirimu sendiri. Karena kau tidak dalam keadaan wudu, makanya kau jatuh dari unta. Ada orang soleh begitu, dikasih ilham. Wakil hadza seorang nabi, cuma nabinya tidak disebut namanya. Ini bukan nabi yang masyhur. Ini simulasi, bukan penghinaan kepada para nabi, simulasi agar keluar hikmah itu. Jadi jatuh dari unta itu maknanya kalau tadi kau berwudu tidak akan jatuh dari unta. Karena orang yang dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu,
fi amanillah. Dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Madama 'alal wudu. Jika dia senantiasa dalam keadaan wudu. Nah, ini pertanyaan muncul. Kalau wudu kemudian meninggalkan syahadah, meninggal juga berarti kena musibah. Nah, siapa yang katakan meninggal syahadah itu musibah? Ada 3 orang kemarin sahabat yang saya sebut, Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, sama Abu Malik Al-Ash'ari. 3-tiganya meninggal kena taun, penyakit, wabah penyakit taun, meninggal. Apa kata Nabi? At-taun li ummati syahadah. Penyakit taun, wabah penyakit yang menimpa umatku kemudian meninggal dunia, bagi mereka dapat syahadah. Syahadah itu nikmat, syahadah itu kemuliaan. Jadi bukan musibah. Nah, ini 7 kemuliaan wudu menurut para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan tentang, masih membahas tentang bab wudu. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.